Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para narasumber yang saya hormati, Jenderal Gatot Nurmantio, pimpinan KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan saudara-saudara sekalian, ini menurut saya kita perlu menyimak diskusi ini, dialog publik ini. Tadi Ubed dari perspektif baru, perspektif anak muda, sangat jelas mengatakan bahwa orang ini, Joko Widodo ini, Presiden Widodo tidak punya otoritas moral untuk ngomong soal HAM. Karena dia banyak melanggar HAM, banyak berbohong dan lain-lain. Jadi itu poin yang penting. Tadi menyebut nama Gus Dur, salah satu presiden yang kontroversial, dianggap kontroversial memang bos saya, Abdurrahman Wahid. Sebelum masuk ke pandangan Gus Dur ini, saya ingin menyamakan dulu persepsi apa yang ada di dalam pikiran Gus Dur tentang Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu menurut Gus Dur ini ibarat kereta panjang, gerbongnya panjang, karena itu selalu menghindari tabrakan, menghindari hadap-hadapan dengan kekuatan yang besar. Karena kalau itu terjadi, korbannya akan banyak. Karena itu selalu ngeles. Tapi pada saatnya kalau tuh harus berbelok itu nggak pakai kalangan dulu, kayak kereta itulah muter, nggak bisa zigzag gitu. Nah, pada tahun 99, terutama sejak 98, kita tahu, kita paham ada rezim yang kita anggap otoritarianisme, Orde Baru. Ketika benteng itu rubuh dan penguasa besarnya Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto tumbang, maka hampir semua kekuatan yang tadinya tersembunyi kemudian keluar. Saya mencoba dengan perspektif kebudayaan. Kalau saudara-saudara pernah nonton film Lion King, ketika Lion King mati, itu kadal, kecoa, serigala, harimau yang penjahat-penjahat semua keluar. Itu. Jadi perlu ada king baru. Jadi ketika kekuatan besar tumbang, akan menimbulkan kecoa-kecoa dan pokoknya yang binatang-binatang jahat itu muncul. Dan salah satu kekuatan yang selama ini tersembunyi waktu itu adalah komunis, yaitu korban-korban yang keluarga dan lain-lain. Gus Dur memahami ini, dia ingin ngecek petanya itu seberapa besar sih kekuatan ini. Nah, tetapi sebagai pimpinan NU, dia perlu ingin menyelesaikan persoalan keluarga besarnya dengan para korban waktu itu kelompok komunis. Karena itu beliau tidak segan-segan untuk meminta maaf, tapi itu pun ada strateginya, yaitu ketika tahun 99 sekitar akhir Oktober mengundang Pramudia Anantatur, pengarang besar, memang berteman dengan Gus Dur, diundang ke istana. Kemudian beliau bicara, ngobrol soal yang lain-lain, terutama soal pandangan Pramudia soal laut yang ditulis di dalam novelnya Gadis Pantai itu. Dan konon katanya ini salah satu yang mendorong penguatan pikiran Gus Dur untuk membuat Menteri Kelautan. Nah, tapi dalam dialog itu ada bicara soal minta maaf kepada Pram atas peristiwa itu. Kemudian Pram bertanya, ini atas nama pribadi atau atas nama NU, Gus? Kata Gus Dur, ya terserah aja lah, gitu aja repot, dianggap sebagai NU juga nggak masalah. Yang penting ini adalah clear, dan Gus Dur juga ngomong, kamu juga harus minta maaf. Jadi dua-duanya. Nah, pandangan Gus Dur waktu itu, dia pakai pendekatan kebudayaan. Jadi kalau kita pernah nonton misalnya film Romeo and Juliet yang Shakespeare itu, ada dua keluarga, Montague dan Capulet, yang berseteru. Kemudian ada Romeo dan Juliet, anak-anak keluarga yang berseteru ini bercinta, kemudian dua-duanya mati. Ketika dua-duanya mati, persoalan ini tidak pernah diusut apakah kesalahan ada di Romeo atau ada di Juliet. Tapi kemudian diselesaikan begitu saja. Jadi ada persoalan, nah menurut Gus Dur, persoalan komunis, peristiwa tragedi yang baik yang mulai tahun 20-an sampai 48 sampai ke 65 itu, ini sudah peristiwa kultural, sosial, politik yang kompleks.
Dan ketika masyarakat secara natural sudah menganggap ini selesai, ya sudah. Karena itu pernyataan maaf ini, kata Gus Dur, ini nggak bisa dideskripsikan atau dielaborasi menjadi ganti rugi, apalagi pakai uang negara dari APBN. Itu nggak ada jalan ke situ. Nah, persoalan ini pernah ditulis oleh sahabat saya, Sastro Al-Ngatawi, dalam bukunya, bahwa pertanyaan maaf Gus Dur itu pernyataan maaf kultural. Jadi tidak dikaitkan dengan ganti rugi dan rehabilitasi dan lain. Karena semuanya kan sudah clear, sudah biasa lagi. Karena kalau diangkat lagi siapa yang salah, ini menjadi persoalan baru yang tidak akan selesai. Jadi pesan Gus Dur kepada saya dulu itu, masalah itu ada dua. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan persoalan yang bisa selesai dengan sendirinya. Jadi kalau yang bisa diselesaikan bukan persoalan. Nah, jadi kalau persoalan yang bisa selesai dengan sendirinya, ya biarin aja selesai dong. Kalau persoalan yang tidak bisa diselesaikan, ya ngapain kita persoalkan? Nah, gitu aja kok repot. Jadi saya ingin jelaskan kembali bahwa Gus Dur menganggap ini sebuah tragedi kebudayaan seperti dramatik tragikal yang ditulis oleh Shakespeare, Romeo dan Juliet. Ini semua selesai, menarik untuk ditonton sebagai film, tapi tidak untuk persoalan baru. Dan pernah juga Gus Dur ngomong soal ini, soal TAP MPR nomor 25 itu minta dicabut. Dicabut waktu itu saya tanya, Gus, maksudnya apa? Ya kita pengen lihat kekuatan mereka itu seberapa besar dan kekuatan anti komunis seberapa besar. Dan kemudian kan begitu masih sangat kuat rakyat Indonesia terhadap anti komunis, ya sudah, nggak ada masalah juga. Dan Gus Dur tidak pernah menyuruh satu orang pun politisi dari PKB yang punya di parlemen untuk mengurus soal pencabutan ini. Semua bisa dicek, tanya semua orang-orang PKB. Ada nggak pernah diperintah? Coba kamu, karena Gus Dur kan punya instrumen politik juga. Dan Gus Dur tidak pernah melakukan itu. Jadi ini hanya sebagai cara membaca masyarakat secara komprehensif. Ya kita pahamlah psikologi orang yang tidak bisa melihat ini kan ukurannya itu pakai yang pendengaran. Nah, Gus Dur mencoba itu mengeluarkan satu bunyi, kemudian reaksinya seperti apa, kemudian dia bikin keputusan. Jadi saya kira itu ya, Pak Ersub, Pak Narasum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.